Daripada omon-omon bikin penjara di pulau terpencil, dimakan hiu kalau dia kabur. Kan sudah ada Nusa Kambangan. Taruh sini aja para koruptor itu. Kalau memang nggak mau disahkan undang-undang perampasan aset. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Pertemuan tersebut dilangsungkan di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar tanggal 7 April malam kemarin. Tentu banyak hal yang dibicarakan keduanya, bukan hanya terkait partai masing-masing, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Kondisi ekonomi global, kondisi sosial politik Indonesia saat ini tentunya menjadi bagian pembahasan keduanya. Dan jangan lupa, keduanya juga dapat dipastikan menyinggung soal Presiden RI ke-7, Joko Widodo, di mana kita ketahui bahwa rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sudah lama digagas, namun baru kali ini bisa dilaksanakan. Salah satu faktor pengganjalnya adalah jika kita mengacu pada statement-statement kader-kader PDIP, terutama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebelum ditahan oleh KPK dalam kasus suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, diketahui dalam tanda petik PDIP memberi syarat pertemuan, yakni lepasnya Prabowo dari bayang-bayang Jokowi. Sesuatu yang mustahil mengingat Prabowo dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya menjadi penerus Jokowi. Itu artinya kebijakan dan juga langkah-langkah politiknya tidak akan jauh berbeda dengan Jokowi, termasuk dalam tanda petik mendengarkan nasihat Jokowi. Namun kali ini kita tidak akan membahas lebih jauh terkait pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati. Saya ingin menyoroti pernyataan Prabowo yang mengaku geram dengan koruptor dan ingin membuat penjara di pulau terpencil supaya para koruptor tidak bisa melarikan diri. Menurut Prabowo, dengan nada kelakar, jika para koruptor nekat melarikan diri dari pulau tersebut, maka akan dimakan oleh shark atau hiu. Pernyataan Prabowo disampaikan saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kamis 13 Maret 2025. Prabowo juga mengajak untuk melawan koruptor secara bersama-sama. Prabowo tidak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman bagi para koruptor. Kita bersama-sama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu, kata Prabowo. Saya ingin menegaskan bahwa jika benar Presiden ingin memberantas korupsi, memenjarakan para koruptor di pulau terpencil, itu sungguh luar biasa. Saya akan mendukungnya. Namun Prabowo kan sudah menjadi presiden, jadi tidak elok lagi ketika mengatakan akan, dan akan. Mestinya sudah langsung eksekusi. Terkait pulau terpencil, sebenarnya kan sudah ada Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Jika memang serius, untuk apa membangun penjara lagi? Tinggal taruh saja di Nusa Kambangan. Pindahkan dari penjara Sukamiskin di Bandung atau penjara-penjara di Jakarta, Cipinang dan lain-lain ke Nusa Kambangan. Itu lebih praktis. Langsung bisa dilaksanakan, langsung bisa dieksekusi. Bukan lagi akan dan akan. Sebab kita juga melihat pernyataan-pernyataan presiden seringkali tidak selaras dengan faktanya. Kita tidak inginlah Presiden Prabowo berlaku seperti presiden sebelumnya yang ucapannya susah dipahami dan susah kita lihat kenyataannya karena selalu bertolak belakang. Kita ingin Presiden Prabowo tegas dan benar-benar tegas dalam pelaksanaannya. Misalkan memberantas korupsi, memiskinkan para koruptor, membuat jera para koruptor. Kan sudah ada draft rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai saat ini mengendap di DPR.
jangan lupa anggota DPR saat ini itu mayoritas, bahkan hampir sepenuhnya lah pendukung Prabowo, karena Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan berulang kali mengatakan bahwa meskipun berada di luar pemerintahan tetapi partainya mendukung kebijakan Presiden Prabowo. Dan saya yakin PDIP akan mendukung jika pemerintah menginisiasi mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. Artinya sekarang tinggal kemauan pemerintah, kemauan Presiden Prabowo, apakah undang-undang perampasan aset akan disahkan atau tidak. Jika Presiden Prabowo bertitah, saya yakin dalam semalam undang-undang itu akan sah. Seperti halnya revisi undang-undang TNI, revisi undang-undang Minerba, dan lain-lain yang dikerjakan dengan sangat cepat. Karena memang mayoritas anggota DPR saat ini adalah koalisi pendukung pemerintah atau koalisi merah putih. Jadi tidak ada kendala jika memang Presiden Prabowo benar-benar ingin memberantas korupsi dan memiskinkan mereka. Sama halnya dengan pernyataan ingin memenjarakan koruptor di pulau terpencil. Lawang sudah ada Nusa Kambangan, tinggal kirim ke sana saja. Kemarin kebetulan pada saat libur Lebaran saya sempat keliling naik perahu mendekati ke pintu masuk ke penjara Nusa Kambangan, ke lapas Nusa Kambangan, dan memang sangat ketat. Bahkan baru mau menepi aja udah diusir oleh penjaganya. Ya kita tidak menutup kenyataan lah, banyak lapas-lapas yang juga ada praktek korupsi di dalamnya. Tetapi minimal ketika koruptor ditempatkan di penjara Nusa Kambangan, meskipun andai di dalam mendapat fasilitas mewah, tetap saja memberikan shock terapi dan akan menjadi name tag mereka sepanjang hidup. Bekas tahanan Nusa Kambangan. Ya selama ini kan masyarakat Indonesia masih menganggap penjara Nusa Kambangan itu sebagai penjara yang angker, super ketat. Jadi begitu teman-teman. Kita berharap Presiden Prabowo Subianto, apalagi setelah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, akan lebih cepat, lebih tegas dalam melaksanakan janji-janji politiknya, janji-janji kampanyenya. Bukan lagi omon-omon, bukan lagi akan, dan akan.